Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karin Ananda Gusti dengan NIM 221440015 dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3. Tujuannya dibuat video ini untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah SCADA dalam pembuatan simulasi SCADA. Pada simulasi ini, saya melakukan monitoring terhadap temperatur dan level. Dan mungkin kita akan melihat hardware apa saja yang akan saya gunakan. Di sini saya menggunakan PLC Otsial Mega V3 Slim dan saya menggunakan dua potensio, yang mana dua potensio ini merepresentasikan sensor temperatur dan sensor level. Mungkin mohon maaf sebelumnya bahwa sensor yang saya gunakan tidak sesuai dengan standar atau syarat yang seharusnya dalam simulasi ini dikarenakan kurangnya komponen dan objek yang akan dilakukan pengukuran. Potensio ini disambungkan pada analog 1 dan analog 2 pada PLC Otsil. Kemudian PLC Otsil ini akan disambungkan pada software Otsil Studio agar data yang dikirim oleh PLC Otsil dapat dibaca dan diintegrasikan oleh Honeywell Cloud SCADA agar bisa dilakukan simulasi SCADA. Mungkin saya akan menjelaskan pengintegrasian Otsil Studio dengan Honeywell SCADA-nya. Sebelum kita membahas pengintegrasian software Otsil Studio dengan software Honeywell Cloud SCADA, saya akan membahas tentang blok diagram yang saya buat untuk melakukan simulasi pembacaan temperatur dan level. Di ladder diagram yang pertama di sini adalah input analog, yang mana ini adalah sensor temperatur. Kemudian di ladder diagram 2 di sini adalah scale, yang mana di scale ini ada input data yaitu A2, yang mana A2 ini berupa pin analog input yang berada pada PLC Otsil yang dipasang pada potensiometernya. Kemudian ini adalah input min dan input max, yaitu 0 sampai 1023, yang mana ini adalah nilai bit analog PLC Otsil yang nantinya akan di-scaling untuk menjadi range temperatur. Nah, range temperaturnya di sini ada 0 sampai 150. Kemudian hasilnya dimasukkan pada I.1. Kemudian ladder diagram GRT, yang mana ladder diagram ini akan menghidupkan sebuah outputan. Nah, di sini terdapat sumber A yaitu I.1 berupa hasil dari pembacaan dari sensor temperatur. Kemudian di sini sumber B yaitu set point yang di sini saya atur pada 60. Jadi ketika hasil dari pembacaan sensor temperatur itu melebihi dari set point atau 60, maka akan menghidupkan R1. R1 di sini berupa alarm indikator yang menandakan temperatur tinggi. Kemudian di ladder diagram 3 ini terdapat input analog yang merepresentasikan sensor level. Di ladder diagram 4 juga sama, scale input data A.1 karena wiring potensiometer yang merepresentasikan sensor
level dipasang pada pin analog 1 di PLC Outsil, dan input min dan input max-nya sama 0 sampai 1023, dan scaling untuk menjadi range levelnya itu 0 sampai 100. Hasilnya dimasukkan pada I.2. Ladder diagram 5 ini akan menghidupkan pompa, yang mana jika hasil dari pembacaan temperaturnya melebihi dari set point yaitu 60 akan menghidupkan pompa. Kemudian di ladder diagram terakhir ini akan menghidupkan lampu indikator atau alarm level tinggi, yang mana ketika hasil dari pembacaan level itu melebihi dari set point di sini adalah 80, maka lampu indikatornya akan hidup. Oke. Kemudian setelah melakukan pembuatan ladder diagram, saya akan melakukan pengadressingan software Outsil Studio-nya. Yang pertama ini kita samakan dulu hardware-nya, yaitu Mega V3 sama yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, yaitu saya menggunakan PLC Outsil Mega V3 Slim. Kemudian portnya ini saya pakai port saya ada di COM 1, kemudian baud rate-nya saya gunakan yang paling tinggi, kemudian alamat modbus-nya pada 1. Nah, setelah pengadressingan ini, saya akan melakukan tes untuk mengecek apakah ada error atau tidak. Kita go online kan. Nah, di sini sudah go online. Mungkin sebelum masuk ke Highwell-nya, saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada Outsil Studio-nya. Apakah sensornya sudah berfungsi dengan baik atau tidak? Tidak. Nah, di sini jika sensor temperaturnya dinaikkan, ya dapat dilihat di sini hasilnya 36. Kita permisalkan di sini 43 derajat, 50. Nah, ketika sudah melebihi dari set point yaitu 60, nah, maka R1 dan R2 akan hidup. Di sini dapat dilihat ya. Lampu indikator alarm level temperatur tinggi hidup dan pompanya hidup. Oke, kalau ketika set point pas di 60, maka lampu indikator dan pompanya tidak hidup. Nah, oke. Kemudian untuk sensor levelnya di sini, ketika sensor level melakukan pembacaan dan melebihi dari set point yaitu 80, maka lampu indikator level tingginya juga hidup. Sama seperti dengan temperatur sensor, ketika nilai pas di 80, maka lampu indikator juga akan mati. Oke. Nah, sudah dilakukan pengecekan pada software Outsil Studio, kita akan melakukan pengintegrasian pada software Highwell SCADA-nya. Oke. Di sini kita akan membuka software-nya. Oke. Nah, pada Highwell Cloud SCADA software ini saya mengintegrasikan Outsil Studio dengan Highwell ini pada Modbus RTU. Modbus dan portnya COM1, tipe komunikasinya adalah RS485 yaitu dengan protokol RTU RS485, baud rate-nya sama, baud rate yang paling tinggi sesuai dengan pengintegrasian atau penyetingan address pada PLC Outsil-nya yang dapat dilihat di sini. Oke. Nah, kita addressing ini harus sama agar pembacaan dapat dilakukan. Nah,
data bit 8, stop bitnya adalah 1. Oke, kemudian kita hidupkan kembali, kita go online kan lagi. Oke. Setelah dilakukan addressing terhadap software Outsil Studio dan software Highwell Cloud SCADA, kita akan melakukan take name untuk variabel apa aja yang saya gunakan pada simulasi ini. Dapat dilihat di sini variabel name 4x0 ini saya gunakan untuk take name sensor temperaturnya, yang mana register type-nya di sini adalah 4 kali analog output, dikarenakan sensor temperatur itu berupa analog output, oleh itu dikarenakan memakai 4 kali, yaitu dengan register address adalah 0. Kemudian di sini juga ada 4 kali 1, yang mana ini adalah pembaca tag name dari sensor level. Register address-nya adalah 1, yang merupakan analog output juga. Di sini adalah 0 kali 0 digital output di register address 0 dengan data type-nya adalah boolean. Kemudian 0.1 di sini adalah register address-nya adalah 1, yang mana 0 kali 0 ini merepresentasikan lampu indikator temperatur tinggi, dan 0 kali 1 ini merepresentasikan pompa, dan 0 kali 2 ini merepresentasikan lampu indikator level tinggi. Setelah dilakukan tag number, kita akan membuat display dari SCADA-nya. Oke. Ini sudah saya buat display dari SCADA-nya, yang mana ketika tangki air dingin dipompa menuju ke furnace, kemudian furnace ketika sudah mencapai set point, furnace akan mengeluarkan air panas yang disedot oleh pompa ke tangki penampung. Oke, kita akan jalankan simulasinya. Mohon maaf sebelumnya jika lama, karena software Highwell SCADA ini sedikit ada delay. Oke. Oke. Di sini software Highwell Cloud SCADA-nya sudah
terkoneksi dengan PLC oscillnya. Oke. Ketika temperatur dinaikkan, dan melebihi dari set point, yang mana pada ladder diagramnya set point-nya dibuat di 60 derajat untuk temperatur. Ini ya. Nah, dan ketika sudah melebihi set point, maka lampu indikator alarm high temperaturnya hidup. Di sini dapat dilihat merah, dan pompa hidup. Yang mana pompa ini menjelaskan ketika temperatur itu sudah melebihi dari set point, maka air yang pada furnace ini akan dialirkan keluar menuju tangki penampung, dan air dingin akan dipompa untuk menuju ke furnace. Kemudian ketika air dari hasil pemanasan di furnace dipompa masuk ke tangki penampung, maka akan level sensor akan membaca ketinggian airnya. Nah, dapat dilihat di sini air naik. Ya. Dan ketika sudah melebihi set point yaitu 80, dapat dilihat tadi. Nah, di sini dapat dilihat lampu indikator high levelnya hidup. Nah, kita dapat lihat di sini. Nah, ketika level temperatur ini turun, nah, pompa akan mati. Kedua pompa akan mati. Oke. Dan jika tidak melebihi set point, maka lampu indikator high temperatur dan high level tidak akan hidup. Mungkin hasil dari percobaan simulasi SCADA menggunakan software Honeywell Cloud SCADA sudah selesai yang saya integrasikan. Mungkin apabila ada salah kata dan kekurangan dari hasil percobaan simulasi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.